Halo, apa kabar sahabat tani semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iwan Priyadi ya sahabat tani dimanapun Anda berada. Oke, mari sekarang kita bahas tentang pupuk organik cair menggunakan air cucian beras atau air leri. Nah, para petani sekarang banyak sekali yang memanfaatkan air cucian beras. Kenapa? Nah ya, karena bisa bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita. Contohnya untuk tanaman cabai seperti ini. Tanaman cabai yang sudah kita pakai pupuk organik ini tentu menjadi subur, tambah hijau, dan pasti bunganya juga tambah banyak. Kalau bunganya tambah banyak, tentu untuk hasil panennya insya Allah juga akan bertambah banyak. Nah, daripada air cucian beras yang kita olah setiap pagi itu kita buang, lebih baik kita manfaatkan untuk menjadi pupuk yang sangat berharga. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Untuk pertama, yang bahan-bahannya yang perlu kita siapkan itu nanti ada air cucian beras ya, sahabat tani. Nanti ada 3 bahan yang harus kita siapkan. Pertama di sini ada air cucian beras, kemudian ada lagi yang namanya molase ya, molase atau tetes tebu. Kemudian ada lagi EM4 pertanian atau EM4 tanaman. Nah, kita ini kalau pagi kan pasti masak nasi, atau kalau enggak sore hari kita masak nasi tentunya ya. Daripada airnya ini kita buang, lebih baik kita manfaatkan. Kenapa? Karena untuk air cucian beras ini dapat menyuburkan tanah sahabat tani ya, kemudian dapat mempercepat pertumbuhan, kemudian juga bisa mengurangi tanaman kita yang stres, kemudian bisa mengendalikan hama dan penyakit, lalu juga meningkatkan kualitas tanaman. Nah, kandungan-kandungannya sendiri yang ada di dalam air cucian beras ini itu ada nitrogen ya. Ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan tanaman ya. Selain itu air cucian beras juga mengandung asam amino yang dapat membantu meningkatkan proses fotosintesis tanaman. Kemudian air cucian beras ini juga mengandung asam amino yang bisa mengurangi stres pada tanaman. Kemudian kandungan asam amino pada air cucian beras ini juga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tanaman, sehingga tanaman kita ini dapat melawan hama dan penyakit. Selain itu air cucian beras juga mengandung saponin, tahu ya teman-teman ya, yang dapat membantu mengurangi populasi hama pada tanaman. Nah, kita bisa manfaatkan air cucian beras ini dengan baik dan benar. Tentunya kita perlu yang namanya tambahan-tambahan bahan. Nah, begini teman-teman ya, yang perlu kita siapkan di sini saya menggunakan botol kecil ya. Kita manfaatkan saja limbah-limbah dari botol yang biasa kita gunakan itu ada botol marjan. Daripada kita buang, nah bisa kita pakai untuk membuat botol untuk penyimpanan media-media pupuk ya, seperti ini. Di sini kita isi, diusahakan jangan sampai penuh ya. Mengapa? Jika penuh itu nanti tidak ada yang namanya tempat gas daripada proses fermentasi gitu ya teman-temannya, jangan dipenuhin. Nanti ini juga manfaatnya kalau kita penuh ya nggak bisa kita kocok teman-teman ya, karena nanti ada bahan-bahan yang harus dicampurkan kemudian kita kocok. Nah, kita bisa sisakan segini aja ya teman-teman ya, jangan penuh-penuh. Kalau kita menggunakan yang besar mungkin ukuran 2 liter ya harus ada sisanya. Nah ini ya, daripada kita buang botolnya kita manfaatkan. Sebenarnya saya ada banyak teman-teman ya, ini hanya untuk sedikit contoh. Nah, kemudian kita butuh yang namanya molase atau tetes tebu. Molase atau tetes tebu ini bisa kita ganti menggunakan gula pasir ataupun gula merah ya. Terserah kita mau pakai yang mana, karena manfaatnya dari tetes tebu atau molase ini nanti sebagai sumber pakan atau sumber makanan mikroorganisme yang akan kita tambahkan. Nah, di sini kandungannya sendiri juga sangat bagus ya. Dan di sini mikroorganismenya nanti bisa tambah berkembang
menjadi lebih banyak di dalam air cucian beras. Makanya kita bisa fermentasi terlebih dahulu. Dan selanjutnya ini yang paling penting teman-teman, kita harus siapkan yang namanya EM4 tanaman ya, yang warnanya kuning seperti ini. Ada namanya untuk tanaman. Nah, jenis-jenis EM4 itu banyak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada EM4 untuk ternak yang warnanya coklat, kemudian yang warnanya pink itu biasanya untuk tambak, yang warnanya kuning seperti ini untuk pertanian atau tanaman, kemudian yang warnanya biru biasanya untuk limbah gitu ya. Untuk EM4 ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko pertanian dengan harga ya kisaran 25.000 sudah dapat lah ya. Ini ukurannya 1 liter. 1 liter ini banyak sekali mikroorganismenya. Teman-teman hanya gunakan 1 botol saja nantinya. Nah, di sini langsung kita proses pembuatannya. Dan proses pembuatannya ini cukup mudah. Yang pertama kita buka terlebih dahulu. Untuk tutupnya di sini tutupnya jangan sampai hilang ya. Kita harus kocok terlebih dahulu untuk EM4-nya supaya kalau kata-kata masternya sih biar bangun terlebih dahulu itu ya mikroorganismenya. Nah, jadi kita gunakan hanya sedikit saja untuk mikroorganisme E4 ini. Di dalamnya ada Lactobacillus ya, SP, dan ini nanti bisa berkembang sangat banyak sekali di dalam air cucian beras. Kita mungkin hanya gunakan 1 tutup saja. Ini sudah banyak sekali ya. Jangan lupa untuk ditutup kembali ya, tutup ini dengan rapat-rapat. Nah, supaya nanti tidak tumpah kemana-mana juga, lebih aman kan. Kemudian yang selanjutnya, setelah EM4 kita butuh yang namanya molase atau tetes tebu. Nah, untuk ukurannya sih kita bisa gunakan sedikit saja ya teman-teman ya. Ukurannya sesuai dengan ya selera kita, jangan terlalu banyak juga. Nah, untuk penggunaan tetes tebu, kalau kalian menggunakan gula pasir mungkin 1 sendok saja, 1 sendok makan, atau juga menggunakan gula merah itu juga bisa menggunakan ya takaran 1 sendok makan juga ya, yang kita gerus-gerus terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk tetes tebunya sebagai sumber makanan mikroorganismenya di dalam air cucian beras nanti. Dan ketika kita masukkan ke dalam air cucian beras, nanti pasti mikroorganismenya akan tumbuh dan berkembang biak menjadi lebih banyak. Dan ketika kita masukkan ke dalam tanaman, nah unsur-unsur kandungan-kandungan yang ada di dalam air cucian beras juga dapat terurai dengan baik, sehingga tanaman kita juga dapat menyerapnya dengan baik juga. Begitu teman-teman ya. Jangan lupa setelah semua di mix, campurkan, kita kocok-kocok. Nah, ini gasnya sudah ada teman-teman, luar biasa ini ya. Jangan lupa nanti ditutup juga rapat-rapat, jangan sampai tumpah. Dan di sini harus disisakan sedikit ruangan untuk gas ya. Atau teman-teman ingin membuat tempat untuk fermentasi ya, itu juga bisa teman-teman menggunakan ember yang lebih besar atau botol yang lebih besar tentunya. Di situ botolnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk botolnya itu nanti kita kasih lubang dan kita kasih selang akuarium gitu ya. Nah, di sini fungsinya kenapa kita menggunakan metode seperti ini supaya kita tidak capek atau tidak lupa ya. Biasanya kita kelupaan ya, dalam 1 hari kita harus buka tutup botol itu tuh ya. Kalau kita menggunakan metode seperti ini, botol ini yang besar menggunakan selang, kita tidak perlu lagi untuk membuka tutup botol dalam setiap harinya. Gitu saja teman-teman ya. Bila ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa komen-komen di bawah. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sajikan pada kali ini. Di sini saya izin undur diri. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.